Kali ini aku ingin bercerita tentang salah satu potensi budaya yang ada di desaku, yaitu tentang budaya menyadap dan pembuatan gula kawung yang masih tradisional. Tapi sebelum itu, izinkan aku mengenalkan tentang desaku dulu ya. Desa kampung halamanku bernama Desa Mandala Mekar. Alasan dinamakan seperti itu karena dulu desa ini merupakan bagian dari Kersagali. Hingga pada akhirnya dimekarkan di tahun 1977. Dari sanalah nama itu muncul. Jika kalian ingin melihat pemandangan yang asri, dengan perbukitan dan hamparan sawah yang luas, kalian bisa berkunjung ke sini. Desaku ini berada di Kabupaten Tasikmalaya. Jika ingin berkunjung ke desaku, kalian bisa naik minibus atau yang sering kami sebut elep sebagai angkutan umum. Budaya menyadap kawung di desaku masih banyak dijumpai. Di sini pekerjaan menyadap masih identik dengan pekerjaan orang tua, karena kebanyakan menyadap di sini adalah orang yang sudah sepuh. Banyaknya pohon kawung adalah salah satu penyebab masih membudayanya kegiatan menyadap kawung di sini. Pohon kawung, begitulah kami menyebut pohon aren dalam bahasa Sunda. Pohon ini tumbuh liar di mana-mana. Ada di kebun, di hutan, di sawah, bahkan ada di pekarangan rumah. Kali ini kita bertemu dengan Aki Hadi. Beliau adalah seorang penyadap yang masih aktif menyadap. Meski usianya sudah memasuki 75 tahun, setiap pagi Aki Hadi pergi ke kebun untuk mengambil nira. Dari beliau, aku mendapat pengetahuan mengenai proses menyadap. Menurutnya, proses menyadap itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian. Saat pohon kawung mengeluarkan aroma manis, biasanya saat itulah para penyadap tahu bahwa mereka sudah dapat memulai proses yang disebut minggur. Saat minggur, tangkai kawung dipukul-pukul lalu diayun-ayun. Jumlah pemukulannya bisa sampai 400 kali pukulan loh. Pekerjaan menyadap adalah pekerjaan yang penuh dengan kehati-hatian. Hal ini berkaitan dengan sifat pohon kawung yang kundungan, karena para penyadap di desaku masih percaya bahwa pohon kawung punya perasaan yang sangat peka. Oleh karena itu, si penyadap sangat berhati-hati dalam memperlakukan pohon kawung. Nah, teman-teman, kalian tahu gak benda apa yang biasanya digunakan untuk menampung nira? Secara tradisional, penyadapan biasanya menggunakan lodong. Tapi sekarang banyak juga penyadap yang sudah menggunakan kompan. Seperti yang kalian lihat, di sini Aki Hadi menggunakan kompan. Kelemahan dari kompan adalah niranya yang jadi cepat asam. Dan daun hap-hapan memiliki andil dalam menetralisir nira. Teman-teman, di tempat lain aku menemui mangkokon. Nah, kalian bisa lihat kan? Kalau di sini mangkokon justru masih menggunakan lodong. Setiap harinya mangkokon memanggul 3 hingga 7 lodong. Kelebihan dari menggunakan lodong meskipun berat tapi kualitas nira atau lahannya lebih awet. Hasil sadapan kemudian langsung disaring dan dimasak. Proses ini bisa sampai menghabiskan waktu sekitar 5 jam loh. Di sini mangkokon dibantu oleh Airpan, anaknya yang juga sedang belajar menyadap. Sambil menunggu nira mengental, mangkokon dan Airpan memotong beberapa bilah bambu untuk mukul. Disinilah yang membedakan antara menggunakan kompan dan lodong. Dalam penggunaan lodong ada proses yang disebut muput. Muput dilakukan untuk merawat lodong supaya tetap kering. Kondisi lodong yang kering berpengaruh pada kualitas nira sehingga tidak cepat basi. Sesekali gula yang sudah mendidih harus diaduk secara perlahan supaya gula matang secara merata.
Yudi, teman sekelasku. Meski kami seumuran, tampaknya ia cukup terampil dalam memasak gula. Yang sedang dibuat oleh Yudi dan Irfan ini adalah cetakan gula. Mereka membuatnya dari batang bambu yang sudah diserut. Wah, nampaknya gula sudah mulai kental nih. Untuk memastikan gulanya apakah sudah dapat dicetak atau belum, kita bisa mencelupkan sedikit gula ke air dingin. Jika gulanya menggumpal, maka gula sudah siap diguris lalu dicetak. Teman-teman, hebatnya Yudi. Setiap pulang sekolah, ia selalu membantu ayah dan kakaknya membuat gula. Berkat Yudi yang sudah biasa membantu ayahnya, produksi gula bisa langsung dilakukan di dekat kebun dan tidak perlu lagi jauh-jauh dibawa pulang ke rumah. Setelah diguis, tampak gula sudah lumayan kental dan siap untuk dicetak. Warna gula yang dibuat Mang Kokon dan anak-anaknya berwarna coklat kekuningan. Katanya sih gula yang berkualitas baik biasanya berwarna seperti ini. Gimana? Kelihatan enak bukan? Tampaknya tidak lama lagi gula akan mengering. Wah, warnanya indah ya. Tapi aku masih penasaran nih, kalau sudah jadi kira-kira gulanya dijual kemana ya? Kita tanya Bi Yuyun yuk. Jadi ibu teh sok saruping ka warung, sok saya anu pesen, sok anu pesen itu nelpon biasa gitu. Di mana we? Jakarta, di Bandung. Jadi tetangga teh pertama dikasih, terus ini gulanya bagus, enak, wangi, saya mau pesen. Ya pesan berapa terus siap teh. Dari penjelasan Bi Yuyun kita bisa tahu ternyata permintaan terhadap gula kawung masih sangat tinggi. Para pelanggan Bi Yuyun meski dari daerah yang jauh, mereka selalu kembali mencari gula di sini. Melihat tingginya permintaan gula kawung, aku jadi penasaran nih, kira-kira bagaimana ya upaya pengelolaan yang berkaitan dengan budaya nyadap dan pembuatan gula kawung di desaku. Penyadap itu sudah lama sekali, sudah turun-temurun. Jadi kita lebih kepada pengelolaan bagaimana kawung itu terlindungi supaya penyadap itu bisa berkesinambungan. Di tahun 2008 kita membuat tata tertib tentang pengelolaan lingkungan hidup di Desa Menara Mekar, termasuk tata kelola kehutanan, dan salah satunya pohon kaung itu adalah jenis pohon kaung di Desa Menara Mekar yang memang tidak boleh diperjualbelikan. Itu sebenarnya peraturan itu dibuat, tata tertib itu dibuat tahun 2008. Ya intinya bagaimana kaum ini bisa lestari dan tadi si penyadap ini bisa melakukan penyadapan sampai waktu-waktu yang memang tidak terbatas. Teman-teman, gimana menurut kalian? Ternyata gula kawung banyak menyimpan cerita dan persoalan menarik di baliknya, seperti sistem pengetahuan dan kepercayaan penyadap yang hingga kini masih dipegang teguh. Kemudian, peran pohon kawung secara ekologis membuatnya harus tetap dilestarikan. Dari keluarga Mang Kokon, kita juga melihat bagaimana gambaran pewarisan dan masa depan penyadap masih berlangsung di desaku. Sekian ceritaku, semoga kalian tertarik untuk mengenal lebih dalam cerita budaya desaku. Hatur nuhun.